بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اقرأ يا حذيفة. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Ya. La azidannakum, maka lam taukid dan azidannakum fi mahalli jazm apa? Jawab dari syarat. Maka apa fi'il syaratnya? In syakartum, jika kalian bersyukur. Apa jawab syaratnya? Aku pasti akan menambahnya. La azidannakum. Maka ini makna dari ayat di alinea yang pertama. Maka apa itu makna as-syukur? Syukur dari segi lugah adalah asana alal muhsin bima au lakahu minal ma'ruf. Maknanya adalah pujian dari orang yang diberikan kepadanya kebaikan. Ucapan kebaikan kepada orang yang memberikan kebaikan ini dinamakan dengan as-syukur. Dan syukur ini yang ma'ruf di antara kita adalah jazakallahu khair, mendoakan kebaikan, ataupun sana seperti syukron, masdar dari syakara yaskuru syukron, yang bahasa Indonesianya terima kasih, yang bahasa Jawanya apa? Thank you, bahasa Jawa apa? Dan bahasa Jepangnya arigato. Maka di sini semuanya adalah ibarah dari sana. Itulah syukur. Dan hukumnya syukur itu adalah wajib. Dari berbagai adillah yang menjadi pendalilan wajibnya dengan datangnya al-uqubah bagi mereka yang meninggalkan syukur ini. Seperti di dalam ayat ini, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Poin pendalilannya, namun jika kufur kepadaku,
maka adabku sangat pedih. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa syukur nikmat hukumnya wajib. Maka selain tadi Allah memberikan balasan yang sangat besar, la azidannakum, juga dibalas dengan adab yang perih dan pedih bagi yang tidak bersyukur. Dan lebih gamblang lagi di dalam surat Saba, Allah mengadab kaum Saba dikarenakan tidak bersyukur. Seperti Allah berfirman, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim wa badalnahum bi jannatayhim jannatain dawatai ukulin khamtin wa ithlin wa syai'in min sidrin qalil dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Di dalam ayat ini jelas Allah memerintahkan kepada kaum Saba yang diberikan kenikmatan jannatan an yaminin wa shimal untuk memakan dari apa yang Allah berikan rizq, fa'aradu, namun mereka tidak mau bersyukur, fa'aradu, mereka kufur nikmat. Apa balasannya? Fa'arsalna alaihim sailal arim. Maka Allah mengutus banjir bandang dan menggantikan dua kenikmatan dari taman-taman yang ada yang memberikan makanan yang banyak dengan tumbuhan-tumbuhan pohon oak yang banyak duri dan juga tidak banyak buah dari sidr, pohon sidr yang mana bijinya itu yang kita kenal di Yaman, dom, kecil-kecil, tidak ada buahnya banyak, sebagai pengganti hasil dari kufur nikmat mereka. Maka inilah makna dari ayat la in syakartum la azidannakum. Lalu jika dikatakan kepada kita bagaimana kita mensyukuri Allah, karena Allah memerintahkan kepada kita dengan fi'lu syarat dan jawab syarat, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, kalian akan ditambah kenikmatan. Lalu bagaimana bersyukur? Bersyukur dengan 3 perkara. Pertama, bersyukur di dalam hati, seperti keimanan di dalam hati. Maknanya semua yang telah Allah berikan kepada kita dari harta, dari anak-anak, dari istri, dari makanan, dari ilmu, dan segalanya. Maka itu dicantumkan di hati kita bahwa ini semuanya dari Allah. Seperti di dalam ayat Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Maka tidak ada dari segala kenikmatan-kenikmatan itu kecuali dari Allah. Maka mana pendalilan bagi kita yang ingin bersyukur? Pertama, mengimani di dalam hati, maka semua yang Allah berikan kepada kita hanya dari dirinya. Maka mana pendalilannya? Di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ma yaf'alullah bi'adzabikum, Allah tidak mengadab kalian selama in syakartum, kalian bersyukur, wa amantum, dan kalian beriman. Maka yang bersyukur dan beriman Allah tidak akan mengadabnya. Mana poin pendalilannya? Dijadikan syukur dan iman dengan waw atifah. Iman tempatnya di dalam hati, begitupun syukur di dalam hati. Maka kita mensyukuri nikmat Allah bagaimana caranya? Pertama, syukuri di dalam hati. Alhamdulillah, Allah memberikan makanan, minuman, ilmu, istri, anak-anak, rumah, masjid, ma'had, dan sebagainya. Itu disyukuri di dalam hati. Ini cara yang pertama. Kemudian
Juga yang kedua, dilafadzkan dengan lisan. Di saat kita mensyukuri nikmat Allah, disyukuri dengan lisan. Seperti di akhir surat Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dari kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kalian, fahaddits. Maka sebutkanlah dia. Syukurilah dia dengan lisan kalian. Maka kita bersyukur, alhamdulillah Allah telah memberikan kita masjid yang luas, besar, megah. Alhamdulillah Allah telah memberikan kepada kita kemudahan untuk mengajar dengan sound system yang bagus dan baru. Alhamdulillah Allah telah memberikan kepada kita ruangan untuk mengajar yang full AC, yang mana kita bisa mengajar 2 jam, 3 jam dalam keadaan tidak lelah dan santri-santrinya lelah kepanasan. Maka sebutkanlah dengan lisan. Alhamdulillah telah genap kursi kita 4 sehingga tidak akan jatuh dan sebagainya. Paham? Yang paham. Yang tidak paham bengong. Alhamdulillah kita sudah genap 4 sehingga kursi dudukannya lengkap 4. Tidak jatuh. Maka kita syukuri dengan lisan kita. Ini dari syukur dengan lisan. Pendalilannya tadi di Al-Quran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan juga di dalam hadis telah banyak diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha la yarda 'anil abdi an ya'kulal aklah fayahmidahu 'alaiha au yasroba surbah fayahmadahu 'alaiha." Bahwa sungguhnya Allah akan sangat ridha kepada seseorang yang mana dia itu makan dan memujinya alhamdulillah. Dan seseorang yang minum kemudian mengatakan alhamdulillah. Allah sangat ridho dan cinta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas, menandakan dari jenis kesyukuran maka kita memuji Allah dengan sebutan alhamdulillah. Maka ini adalah perkara yang kedua. Lalu bagaimana cara kita juga bersyukur? Yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan ibadah dengan banyak amal-amal ibadah. Ini rasa syukur kita kepada Allah. Maka orang-orang yang bersyukur dia ibadahnya banyak. Kenapa? Karena dia bersyukur Allah telah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang besar. Maka dia sholat 5 waktu, sholat sunnah. Dan dia berpuasa yang wajib dan puasa sunnah. Kenapa? Bersyukur kepada Allah. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga perintah Allah kepada Nabi Daud, di mana Nabi Daud diberikan banyak oleh Allah kelebihan dan kekuatan dan anak-anak yang menjadi nabi dari Sulaiman dan yang lainnya. Maka Daud alaihi salam dikatakan oleh Allah, "I'malu ala Dauda syukron." Maka apa i'rab syukron? Maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih. I'malu ala Daud syukron. Maknanya, wahai Daud alaihi salam, banyaklah ibadah. I'malu, beramal solehlah. Banyaklah ibadah wahai ala Daud. Untuk apa? Syukron. Maka syukron maf'ul li ajlih. Yang li ajlihi, karena untuk bersyukur kepada Allah. Maka syahidnya syukran di sini maf'ulun li ajlih, maka maknanya i'malu ya ala Daud a'malan salihan li ajli asyukur lillah. Dan begitu pun di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, di saat Aisyah setiap bangun malam dia kaget melihat Nabi salat panjang dan lama. Nabi salat panjang dan lama. Maka di dalam hadis disebutkan Nabi salat panjang dan lama setiap malam. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa kamu melaksanakan yang demikian?"
Nabi yang sudah dijanjikan diampuni dosanya yang lampau dan yang akan datang, dan dia Nabi pasti akan masuk surga, maka dia sholat panjang lebih dari manusia biasa. Kenapa? Padahal sudah diampuni dosa-dosanya, padahal dia tidak akan pernah masuk neraka, dijamin masuk surga. Seorang Rasul, utusan Allah. Maka apa yang dia katakan kepada istrinya tercinta, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah kamu menginginkan suamimu ini menjadi seorang yang pandai berterima kasih kepada Allah? Allah tinggikan derajatnya menjadi sebaik-baiknya nabi, sebaik-baiknya manusia yang ada di muka bumi ini, dipuji oleh Allah. Maka Nabi Muhammad melaksanakan ibadah yang panjang dan lama. Dia katakan kepada Aisyah, aku ingin menjadi orang yang pandai bersyukur. Aku ingin menjadi orang yang pandai bersyukur dengan melaksanakan peribadatan. Maka inilah yang bisa kita berikan. Sekarang kita masuk kepada waktu salat zuhur. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan.